Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Yuk Jelajah Pewarta Tempat Wisata. Nah teman-teman, saya kemarin baru saja melakukan pendakian ya ke Gunung Pundak. Dan ini seperti yang teman-teman lihat, saya tidak perlu mengantri untuk mengisi biodata karena via Tahura ini teman-teman bisa melakukan pendaftaran online ya. Nah itu tadi yang teman-teman lihat. Saya tinggal menyocokkan data, kemudian membayar administrasi. Nah, teman-teman, Gunung Pundak ini sebenarnya cukup mungil ya. Terletak di Desa Celaket, masuk Kecamatan Pacet ya, Kabupaten Mojokerto. Ini merupakan gunung favorit ya untuk pendaki, terutama pendaki pemula karena memiliki ketinggian 1585 mdpl dan trek ya menuju ke puncak ini juga cukup ideal ya bagi terutama yang pemula atau pendaki yang sudah berumur ya, jadi cukup aman kalau teman-teman memilih Gunung Pundak ini sebagai pendakian. Nah teman-teman, untuk naik ke Gunung Pundak ya, ini ada dua jalur pendakian yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama melalui Putuk Siwur ya, dan yang kedua melalui Tahura Raden Suryo yang kemarin saya pilih. Kalau menurut saya lebih enak ya melalui Tahura Raden Suryo karena di sini juga ada tempat untuk camp, jadi teman-teman tidak harus langsung melakukan pendakian, tapi teman-teman bisa mendirikan camp dan menginap semalam ya sebelum melakukan pendakian seperti yang saya lakukan ini. Tempatnya cukup luas dan fasilitasnya pun juga termasuk lengkap ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini juga sudah paving jalannya, kemudian fasilitasnya juga lengkap ya, ada musola, ada toiletnya juga cukup banyak, kemudian areanya juga bersih. Jadi menurut saya ini kalau teman-teman berencana melakukan pendakian dengan tim yang cukup banyak ya, nah ini saya sarankan melalui Tahura Raden Suryo. Godongmu kok banyak banget itu. Lihat jalannya. Nah untuk naik menuju ke area campnya ini jalannya cukup menanjak ya, jadi cukup menguras tenaga ya untuk orang yang jarang melakukan perjalanan ke gunung ya seperti saya. Jadi cukup ngos-ngosan teman-teman untuk menuju ke puncak ya, tetapi view-nya cukup bagus ya. Sudah ada taman-taman ya di kiri kanan. Nah ini teman-teman bisa lihat saya coba berjalan ya, tempatnya cukup naik ke atas ya menuju ke campnya. Ya, ini dia kita sudah sampai di area campnya. Nah, jalan paving yang ada di sebelah kiri yang tadi teman-teman lihat itu merupakan jalur ya pendakian menuju ke Gunung Pundak yang rencananya kemarin saya lakukan pukul 3
pagi. Ini teman-teman bisa melihat ada gazebo besar, di belakang gazebo itu juga ada toilet ya. Cuma sayangnya selama era pandemi ya atau new normal ini, Masuk YouTube kamu. listrik yang ada pada area camp tidak difungsikan, sehingga teman-teman harus membawa cukup persediaan listrik ya yang tersimpan di gadget portable ya, seperti powerbank, aki, atau peralatan lain. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang membawa handphone ya atau kamera, pastikan sudah mempunyai penyimpanan listrik portable ya, seperti powerbank tadi. Hanya saja tempatnya sekalipun begitu ya, ada pemadaman listrik, cukup luas, kemudian cukup tenang suasananya, karena memang saya melakukan pendakian ini tidak pada saat weekend ya. Karena kalau pada saat weekend ini cukup padat teman-teman, jadi hampir di seluruh area camp yang teman-teman lihat ini penuh sesak ya dengan para pendaki dan pengunjung yang ingin menginap ya di area camp. Ini kami mendirikan tenda dulu. Nah, ini dia jalur yang pukul 3 pagi akan kami lakukan pendakian ya. Nah, ini suasana di malam hari
senja ya, tepatnya di camp Tahurat Raden Suryo. Pada saat itu ya, kebetulan cuaca sedang mendukung, jadi sinar bulan masih cukup terang menyinari, kemudian anginnya tidak terlalu kencang, dinginnya tidak terlalu menusuk ya, jadi sangat ideal sekali untuk melakukan camp ya. Kemudian persiapan untuk pendakian ke Gunung Pundak karena kami lakukan cukup pagi, pukul 2 sudah bersiap-siap, pukul 3 mulai melakukan pendakian. Targetnya pukul setengah 6 ya, atau pukul 5 sudah sampai ke Gunung Pundak ya. Nah, pukul 2 pagi ya, ini sudah mulai persiapan pengecekan perlengkapan ya untuk melakukan pendakian. Kami cek semuanya teman-teman, mulai dari senter, kemudian perlengkapan pribadi, obat-obatan, itu semuanya dicek ya, terutama air ya. Sekalipun di Gunung Pundak ini stok airnya cukup melimpah dan hampir di semua pos ya, kecuali di bagian puncak persediaan airnya cukup banyak ya. Di sepanjang jalan itu ada pipa-pipa air dan ada sumber air yang bisa teman-teman ambil, dan airnya pun juga cukup bersih ya. Nah, dan mulailah kami berjalan. Di awal itu cukup enak ya, karena masih ada paving. Ini kami menuju ke pos 1 teman-teman. Nah, sampailah di pos 1. Untuk pos 1 ini jalurnya cukup menanjak ya. Untuk sampai di pos 2 kurang lebih butuh waktu 30 menit ya. Jadi cukup menyenangkan ya jalurnya, apalagi dilakukan dengan rombongan yang cukup banyak. Jadi suasananya ramai, tidak terasa capek ya untuk melakukan trek ya, naik. Nah, kontur tanah yang ada di sepanjang pos 1 itu selain menanjak ya, ini sebenarnya kontur tanahnya pun ini juga cukup lunak ya, sedikit berdebu. Jadi teman-teman jangan lupa bawa masker ya. Dan pada saat awal pendakian pun ini juga cuacanya hawanya cukup dingin. Jadi teman-teman bisa menyiapkan jaket ya, atau pakaian sedikit tebal. Ya, karena mendaki dengan beberapa tim ya, dengan kondisi fisik yang tidak sama sehingga seringkali berhenti, maka cukup agak lambat ya menuju ke puncak. Maka kami putuskan tidak berhenti di pos 2, langsung menuju ke pos 3, dan menjelang naik ke puncak Gunung Pundak ini kami melakukan sholat subuh dulu, karena ini sudah setengah 5 ya. Ya, kelihatannya tidak mendapatkan sunrise ya, tidak masalah, yang penting bisa dapat ke puncak. Nah, ini sudah kelihatan sudah terlambat ya untuk melihat sunrise. Ya, tidak masalah, yang penting semangat ya, karena untuk mendaki ya teman-teman tidak perlu memaksakan diri. Yang penting tetap jaga keselamatan, tetap jaga kondisi badan. Sampai ke puncak itu merupakan bonus ya. Walaupun juga tidak mendapatkan sunrise sesuai target, tidak masalah. Karena sepanjang perjalanan teman-teman bisa melihat, nah ini view Gunung Welikang. Jadi kalau sudah mulai pagi, sudah mulai kelihatan jalan ya, tidak lagi gelap. Ini teman-teman akan merasakan energi tambahan ya menuju ke puncak Gunung Pundak. Nah, semakin menuju ke puncak ini jalannya semakin naik ya ke atas. Ini teman-teman harus perhatikan juga pegangan dan arah jalan ya, sehingga senter dan tongkat ini sebenarnya perlengkapan yang wajib untuk teman-teman bawa. Ini jalurnya
tanahnya cukup gembur ya, karena bertekstur agak seperti pasir juga. Ini view Gunung Welirang, bisa teman-teman lihat, sangat indah sekali teman-teman kalau sudah terlihat ya. Nah, jalur menuju puncak ini sangat berbeda dengan jalur di pos 1, 2, dan 3 ya, karena di pos menjelang puncak ini jalannya zigzag, banyak ditumbuhi rumput ilalang yang lumayan tinggi, dan jalan ya beberapa itu ada juga yang sempit ya, jadi harus berhati-hati sebelum melangkahkan kaki ya, dan harus dipastikan pijakannya itu kuat ya, dan tempatnya pun juga lumayan menanjak tinggi teman-teman. Nah, pemandangan di pagi hari menjelang ke puncak Gunung Punda ini cukup indah sekali teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman itu terbiasa naik gunung ya, trek yang ada di Gunung Punda ini cukup tidak terlalu berat ya. Tapi untuk pemula seperti saya ini lumayan menguras tenaga. Tapi semua terbayarkan ya dengan pemandangan indah yang ada di kiri kanan jalan, kemudian suasana pagi yang cukup menyenangkan ya. Dan kalau beramai-ramai seperti ini, sesekali bercanda itu akan membuat kondisi badan yang lelah karena harus naik ya, dan melalui medan yang sulit itu tidak terasa berat. Sangat indah sekali. Nah, akhirnya sampai juga ke puncak Gunung Punda teman-teman. Pada saat saya sampai, ini ada kurang lebih 3 tenda ya, atau camp ya yang ada. Ini kalau weekend cukup ramai ya dikunjungi, karena medannya sebenarnya memang tidak terlalu sulit ya. Pemandangannya juga bagus, dan yang terpenting sumber air di sepanjang jalur pendakian itu juga menjadi nilai tambahan ya untuk pendaki, terutama pendaki pemula. Nah, ini tips dari saya kalau teman-teman mendaki Gunung Punda ya, berangkatnya lebih pagi ya, karena kemarin saya berangkat mulai pendakian pukul 3 sehingga sampai di puncak ini cukup sedikit terlambat ya. Puncak Gunung Punda ini sebenarnya berupa tanah lapang yang mampu menampung banyak tenda teman-teman. Namun pemandangan yang disajikan oleh puncak Gunung Punda ini adalah teman-teman bisa melihat ya, di sekelilingnya, terutama yang paling terlihat megah itu adalah Gunung Welirang ya, dengan khas asap tipisnya, asap belerangnya yang menyelimuti puncak dari Gunung Welirang. Kemudian teman-teman juga bisa melihat gunung-gunung lain ya, seperti Gunung Penanggungan, Gunung Arjuno, dan Gunung Anjasemoro. Sehingga ini teman-teman bisa sambil menikmati bonus ya, gunung-gunung yang mengelilingi dari puncak Gunung Punda ini teman-teman.
Ya, total waktu pendakian saya kemarin itu kurang lebih 2,5 jam ya. Ini memang standarnya seperti itu. Dan kemudian ya setelah 1 jam di puncak gunung, kami melakukan kembali ya, atau turun ke tempat camp. Dan teman-teman bisa melihat ya jalur trek yang kami lalui pada pagi dini hari yang masih gelap. Ini bisa terlihat dengan jelas pada saat turun dari gunung ya. Ini sekitar pukul 6:30 pagi. Ya, tempatnya semakin indah di pagi hari ya. Perjalanan turun dilakukan oleh Bapak Wakasiswaan dengan anak-anak yang sudah dikumpulkan menjadi OSIS dan menunggu pelantikan besok. Suatu kebanggaan bagi kami ya, anak-anak. Nah, ini namanya Pak Zaki, salah satu pembimbing, dan ini Bapak Wakasiswaan Pak Mas Rukin. Ayo, angkat tangannya. Urbi, dan ini Dea, ini Siska, ini Debbie, Rina, dan ini Ratna, ini Siti, ya, dan semuanya. Ya, ini yang paling cantik adalah Dea juga ya. Namanya banyak yang Dea. Oke. Semangat. Halo Ebit, masih semangat ya? Bapak. Ebit 2, Ebit 3, Ebit 4, Bafir. Bafir. Oke, sudah. Ya ampun Pak. Ayo Mas, ayo. Ya, Nah, pelurutan wis gak apa-apa wis. Nah, wis terus. Jangan takut. Pelan-pelan, kakimu dulu. Yang susah itu kameramen. Bapak Yus juga lihat ini, Bapak Yus ngerasa juga. Ini masuk ya Allah. Gunungnya meletus langsung Ismail turun nih. Lewat sini El. Oh ini satu. Oh, kamu dahului berarti tadi itu ya? Loh lah ya, ngawali sendiri tadi itu. Pantes kok hilang kamu, DHT udah. Bahkan duluan langsung standby di sini, kita buka. Tapi ternyata sudah ada yang duluan. Kalah start. Dirasakan. Ya enak, nggak apa-apa.
sudah semangat anak-anak tinggal pulangnya ini. Cara kan santai kan nanti sebenarnya. Enggak ya. Tinggal untuk pelantikannya besok. Maju. Naik menulis pelajaran yang paling. Prosesnya enggak. Masih ingat. Dicek Pak, barangkali bunganya banyak. Jangan-jangan ada yang manen. Iya, kita. Oh, betul kena begitu. Lagu ya. Oh gitu. Mantap, sudah sampai pos 1. Kok cuma 1 siswanya? Yang lain muncul di belakang. Ayo langsung dimasukkan. Dan sampailah pada area camp ya. Dan memang benar ya kata pepatah bahwa kelemahan setiap orang itu adalah mengalahkan egonya. Oleh karena itu, cobalah naik ke gunung, maka kau akan belajar untuk mengalahkan. Ini benar-benar saya rasakan ya pepatah itu, teman-teman. Dan mungkin itu ya teman-teman, dokumentasi tentang naik ke Gunung Pundak di era new normal atau pandemi COVID-19 ya. Tetap jaga kesehatan.